Bukan McFarlane Toys, tetapi Fonjoy Toys Indonesia. Jadi teman-teman, ini adalah Fonjoy pertama gue yang gue beli ya. Alasannya simple, karena gue suka Zack Snyder dan bisa dibilang ini adalah rilisan yang sangat luar biasa dari Fonjoy. Dimana rilisan sebelumnya seperti Cyborg, Wonder Woman, The Dark Knight Joker, terus The Dark Knight Bale, itu kurang bagus sih menurut gue sih. Tapi untuk yang ini ya, pengecualian ini bagus banget teman-teman. Nah sekarang mari kita buka ya, kita unboxing saja. Tuh ya, saya beli yang deluxe, jadi ini dapat si Batman-nya, terus dapat kepalanya si Batfleck. Jadi dia terpisah gitu teman-teman. Ya, tuh lihat kepalanya. Ini si Ben Affleck banget teman-teman, lihat tuh. Ya, cakep sekali. Dari sculpting dan catnya ini luar biasa sih. McFarlane tentunya kalah jauh dari sini. Kalau teman-teman lihat ya, di matanya itu dia dikasih efek glossy. Jadi ketika kena cahaya dia bisa memantulkan cahaya sehingga terlihat hidup. Bagus banget. Ini harganya mungkin sekitar 450-an atau 500-an. Dan harga segini McFarlane Toys kalah jauh ya. Sorry, kali ini McFarlane Toys terlihat menjadi mainan yang kurang effort. Nah, kalau teman-teman beli nanti dapat dua ini teman-teman. Dapat figure Batman dan aksesorisnya. Sekarang kita coba lihat Batman-nya dulu ya. Kita buka. Wow. Nah, teman-teman, lihat ya. Ini luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat ya, McFarlane itu dia menggunakan sculptingan seperti ini. Sebenarnya ada plus dan minusnya, tetapi untuk Fonjoy mereka memberikan kain ya yang mirip seperti jubahnya si Batman. Jadi ini teksturnya kayak kulit palsu, tapi ini sih teman-teman saya rasa sih tidak akan mengelupas ya ke depannya ya. Karena dia bukan kayak kulit imitasi gitu, cuman seperti kain yang ada tekstur seperti kulit ya. Tapi bukan kulit imitasi. Nah, tekstur dalamnya pun berbeda. Ini mantap banget. Terus teman-teman kalau kita lihat ya, si Batman ini mirip banget sama Ben Affleck. Tatapannya luar biasa sangar. Tuh lihat ya. Nah sekarang kita coba untuk capnya ini juga. Ini ada kawatnya teman-teman, sehingga bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Artikulasi ya, nih lihat teman-teman. Kalau menurut saya sih ya, ini artikulasinya tuh sedikit terbatas. Ya. Karena dia itu di sini kan teman-teman tidak ada lubang tambahan ya. Jadi sehingga dia artikulasi tidak sebagus yang saya harapkan. Tapi untuk pose-pose yang umum sih aman banget. Dan yang saya suka juga teman-teman dari Fonjoy di sini adalah kalau kita punya McFarlane ya, terkadang di bagian bicep antara bahu dan bicep itu ketika digerakkan seringkali ada bagian yang lubang. Nah, di sini bisa dibilang sih dia bikin lumayan rounded sehingga ketika digerakkan berbagai macam pose itu tidak terlalu banyak lubang-lubang yang tidak berarti seperti itu. Hanya saja nih teman-teman kalau saya lihat ya nih, dia punya tangan itu kekecilan sedikit. Harusnya ini bisa lebih besar sedikit aja, mungkin 10%, 8-10% kalau lebih besar yang lebih bagus teman-teman, lebih real. Ya, tuh ini kecil banget. Nah, oke. Terus kalau dari kepala teman-teman tenang aja, ini bukan seperti Move Toys. Di sini teman-teman bisa gerakan artikulasinya atas bawah ya. Ini teman-teman lihat ya, ini juga bisa dibuka, tapi nanti saya coba nanti. Bagus banget, ini juga double hinge. Jadi pergerakannya bisa sangat detail seperti ini. Oke. Terus, nah ini juga dia bisa nunduk sekenanya. Kenapa saya bilang sekenanya teman-teman? Karena dia itu McFarlane bisa dibilang sih dalam satu titik unggul di bagian sini teman-teman. Ya, ini dia terbatas dan gini juga teman-teman. Lihat nih, ini kan sambungan ya. Jadi ketika saya coba untuk balik atau ke depan, ininya kebuka. Sangat disayangkan. Semoga ini hanya punya saya saja, teman-teman yang beli juga tidak mengalami. Terus pinggang dia bisa bergerak bebas ya, tapi tidak terlalu bebas karena dia dibatasi oleh beltnya si Batman. Beltnya ini juga dia dari plastik yang solid ya, jadi tidak lentur. Kalau McFarlane tuh cenderung lentur.
Nah, untuk kaki teman-teman, dia artikulasinya juga lumayan bagus. Dimana nih kaki juga dia itu bisa ada fungsi tambahan di mana kakinya nih teman-teman bisa turun ke bawah. Loh, kenapa gini? Ya, ini bukan untuk diginiin, tapi untuk diposing seperti menendang, biar lebih tinggi. Kalau dia diposing dari posisi yang atas, pasti dia mentok, nggak bisa, ya. Tapi ketika dia bisa turun ke bawah, dia otomatis positioningnya lebih bagus kakinya untuk pose-pose tertentu, seperti ini. Nah, ini juga keseret, jadi untuk sendiannya bagus. Nah, ini juga bagus teman-teman, lihat ya. Persendian double, kakinya bisa dilipat. Overall teman-teman, ini merupakan Batman terbaik dengan harga yang kurang lebih sama dengan McFarlane Toys. Bahkan secara cat dan kemiripan sangat mirip ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya apakah McFarlane memang sejelek itu atau memang mereka tidak ingin membayar kemiripan terhadap artisnya. Padahal FontJoy, lini mainan terbaru dari Cina, ini berhasil membuat figur Batman yang luar biasa. Bahkan secara proporsi juga ya, karena saya juga bikin komik, jadi saya sering menggambar proporsi manusia. Secara proporsi teman-teman, ini termasuk bagus banget. Bahkan di antara Artifx yang saya pernah lihat ya, dan yang lain-lainnya, itu terkadang teman-teman tampilan bagus, tetapi di bagian sini tuh dia kelihatan ringkih gitu loh. Nah, untungnya kini dengan adanya cover pada butterfly pada bahu, dia menjadi lebih bidang badannya ya. Nah, kalau yang McFarlane saya belum bisa komen, karena kalau yang McFarlane saya belum dapat. Tapi kalau saya lihat sih McFarlane tuh dia juga ini juga bagus ya, walaupun dia terlihat lebih ramping. Kalau ini dia terlihat sangat beefy teman-teman, beefy sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini Henry Cavill Superman, maka dia proporsinya tuh pas banget ya. Walaupun memang sedikit di sini kepalanya si Batfleck gede banget dibandingkan si Superman, tetapi nggak apa-apa karena ketika dipajang mereka menjadi satu kesatuan yang sangat bagus. Tuh ya, lihat ya, keren banget nih. Nah, dan kalau misalnya kita bandingin dengan Batfleck-nya McFarlane, ini secara wajah bagus, tapi memang akurasi sangat dimenangkan oleh FontJoy. Ya, teman-teman lihat. Tuh. Kalau yang ini kan terlihat cebol ya. Ya, kalau begini sih saya harap FontJoy bisa rilis ulang Superman, tapi dengan proporsi yang lebih betul seperti ini, saya pasti akan koleksi sih. Terus rilis ulang Cyborg-nya mungkin dengan aksesoris yang lebih detail, plus Wonder Woman-nya juga, karena ini sangat bagus banget dari si Batman ini. Nah, ini kalau misalnya kita padukan dengan Wonder Woman, ya, yang sudah saya custom secara cat, rambut, dan lain-lain. Jadi ini adalah Trinity. Tuh. Cakep banget teman-teman. FontJoy, kamu luar biasa. McFarlane, kamu harus waspada. Sekarang ya, mari kita utak-utik aksesorisnya. Nah, sekarang teman-teman, kita ambil dulu aksesorisnya dari dalam sini. Oke, nah ini ya aksesorisnya. Sekarang mari kita buka. Oke, jadi teman-teman akan mendapatkan dua batarang ya, dua batarang. Batarangnya ini sangat slim dan solid, jadi dia bukan plastik yang gampang dilipat seperti McFarlane. Ini ada 6 tangan ya, dari tangan gun kiri kanan. Ini ada 5 tangan, teman-teman. Tangan gun kiri kanan. Terus tangan nyantek, ini untuk megang si batarang ya, seperti ini. Bagus banget. Terus sama entah kenapa ada tangan jempol. Nih. Top, Marco Top ya. Tangan jempol. Dan tentunya ini yang wajib, yaitu gun blaster. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, ini detailnya bagus banget dan dicat juga, jadi worth it banget teman-teman. Ini mungkin kalau udah pasar mungkin harganya mungkin bisa di antara 550 sampai 600 ribuan nih untuk FontJoy ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara value-nya, tentunya ini lebih mantap daripada McFarlane, saya akui.
Terus ini ya standingnya, jadi dia bisa di standing point kan. Ini ya, dijepit seperti ini. Nah, terus ini juga ada teman-teman mask dari yang The Suicide Squad Batman. Sorry, bukan The Suicide Squad tapi Suicide Squad-nya David Ayer, di mana Batman di sini menyelamatkan Harley yang terjun ke laut atau ke sungai. Jadi Batman dia pakai accessories tambahan untuk bisa bernafas dalam laut. Nah, cara pasangnya gimana teman-teman? Gampang. Tinggal dicolek bawahnya. Ini hati-hati ya, biar kita tidak meninggalkan noda-noda pada bagian bawah ini ya, karena pasti kita takutnya ngelupas ya. Nah, terus tinggal dipasang aja nih teman-teman. Nah, ini si Batman. Tuh. Cakep gila, ya kan? Tuh. Cakep banget teman-teman. Memang sih ini FonJoy ini luar biasa, dan isunya sih dia akan mengeluarkan seri yang BVS Armored Batman. Ini kalau McFarlane telat sih rugi sih. Walaupun ya saya tetap akan beli juga karena memang saya pecinta Zack Snyder. Secara cerita, film, dan artwork dan kostumnya tuh luar biasa. Dan terus teman-teman, kita juga bisa ganti kepalanya menjadi kepalanya si Ben Affleck. Nih teman-teman ya, contoh. Sorry, nah seperti ini kepala dimasukkan dulu. Habis itu diklip. Jadilah Ben Affleck teman-teman. Tuh ya. Dan ini gila, ini keren banget sih. Bagian belakangnya juga dia di finishing dengan bagus. Tidak ada cat yang tertinggal sepertinya McFarlane ya. Cakep banget, proporsi badannya juga ini teman-teman. Terlihat langsing, slim, tapi tetap beefy pada bagian badan. Karena memang di filmnya sendiri itu dia Ben Affleck dia berotot sekali, tapi lumayan ramping ya ototnya ya pada bagian kaki. Nah, karena memang si Zack Snyder itu kepengen si Ben Affleck ini lebih kelihatan beefy atau kelihatan besar, maka diberikanlah sedikit padding pada bagian dada dan bahu. Dan wow, di situ Ben Affleck sangat luar biasa. Nih teman-teman lihat ya, teng, tuh pas berhadapan-hadapan. Karena memang secara tinggi Ben Affleck tuh lebih tinggi daripada Henry Cavill. Dan Batman itu juga sering digambarkan lebih tinggi atau setara dengan si Superman. Luar biasa. Nah, sekarang kita cabut lagi. Nah, ini memang kalau teman-teman ingin pasang lebih gampang itu harus Anda kasih dipanaskan ya. Biar bisa lebih gampang seperti ini. Nah, teman-teman juga lihat ya bahwa di sini itu dia berbeda. Ini seperti bungkusan dalamnya teman-teman. Tuh lihat, detail juga bagus nih. Jadi tidak ada penggunaan yang berulang ya. Jadi ini memang seperti bagian dalam dari si cape-nya si Batman ya. Jadi ini kayak cover luarnya, ini cover dalamnya gitu. Jadi detailnya bagus banget yang dibikin oleh si FonJoy. Dan buat kamu yang penyuka Batman, ini sih wajib banget ya, lihat tuh. Nah, sekarang kita kembalikan lagi pada pemasangan si Batman yang awal, atau saya lebih menyukainya dengan penyebutan sebagai Batfleck. Kita pasang lagi ya. Dia punya bibir, mulut. Tada! Luar biasa teman-teman. Ya, luar biasa sekali. Inilah bisa dibilang sih Batfleck terbaik yang saya pernah pegang dan saya pernah lihat. Dan untuk McFarlane Toys mungkin akan datang sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Karena ya ada satu dan lain hal sehingga PO-nya menjadi sedikit lebih lama. Padahal banyak beberapa dari teman-teman sekalian itu sudah datang ya. Gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan review juga. Dan inilah Batfleck dari FonJoy yang sudah saya review. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.